Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang kita berada di sesi 9 ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai berita ya. Jadi kita akan membahas dari pengertian berita, lalu mengidentifikasi struktur berita, lalu kaidah 5W1H, lalu membedakan fakta dan opini dalam berita, dan terakhir itu eh, contoh ya, membuat berita sederhana seperti itu. Oke, kita bahas dulu dari pengertian berita ya. Jadi berita itu merupakan laporan mengenai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan dianggap penting untuk diketahui oleh publik. Dalam konteks jurnalistik, berita itu disusun berdasarkan fakta-fakta serta disampaikan secara objektif tanpa campur tangan opini pribadi penulis. Jadi salah satu syarat berita itu harus fakta ya, jadi bukan opini dan sebagainya gitu. Dan tidak boleh memberatkan satu pihak atau pihak lain ya, begitu. Nah, tujuan utama dari berita adalah memberikan informasi yang akurat, aktual, dan relevan bagi masyarakat sehingga pembaca dapat memahami apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Nah, secara etimologis itu kata berita itu berasal dari Sanskerta ya, yang berasal dari kata vrita, VRITTA, yang berarti kejadian atau peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa berita tidak dapat dipisahkan dari realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya dari dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kebaruan informasi menjadi elemen penting karena berita harus memuat hal-hal yang terbaru untuk memenuhi kebutuhan publik dan informasi terkini. Dalam penyusunannya, berita harus mengacu pada prinsip keakuratan atau akurasi data. Akurasi berarti setiap informasi yang dituliskan telah diverifikasi sehingga pembaca memperoleh gambaran yang benar dan dapat dipercaya. Kesalahan dalam pemberitaan dapat berakibat fatal bukan hanya bagi pembaca, tetapi juga bagi kredibilitas media menerbitkannya. Yang dimana kalau misalkan memberikan berita yang hoax kan otomatis pembaca juga tidak akan percaya gitu ya dengan penerbitnya gitu. Ya contohnya kayak Kompas gitu ya memberikan berita yang hoax ya otomatis kan orang tidak akan percaya lagi gitu. Objektivitas merupakan karakter penting lain dalam berita. Jadi selain akurasi ya tadi tuh ya keakuratan ya, akurasi data. Nah, ada juga objektivitas. Nah, objektivitas itu mengharuskan penulis menyampaikan fakta apa adanya tanpa memihak pihak tertentu. Ya, tadi yang seperti saya mention ya. Jadi pada saat memberikan apa membuat suatu berita itu jangan sampai berita itu memihak ke suatu golongan atau suatu pihak gitu. Jadi kita harus melihat berita itu harus memperlihatkan perspektif dari kedua belah pihak gitu. Dengan demikian, berita harus bebas dari pendapat pribadi, retorika emosional, atau penilaian subjektif yang dapat menyesatkan pembaca. Penulis hanya bertindak sebagai penyampai informasi, bukan pembentuk opini. Berita yang baik juga harus memenuhi unsur kelayakan berita atau newsworthiness.
Kelayakan berita ditentukan oleh beberapa aspek seperti tingkat kepentingan sebuah berita, dampaknya terhadap masyarakat, kedekatan tempat kejadian dengan audiens, unsur konflik, keunikan, serta nilai tokoh atau kepribadian yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Semakin tinggi nilai-nilai tersebut, semakin layak peristiwa diberitakan. Ya, contohnya kayak itu ya, ekonomi ya, misalkan harga beras naik gitu ya. Nah, itu kan otomatis itu sangat penting ya karena ya terutama di kita gitu ya, warga Indonesia sangat membutuhkan asupan nasi ya, yang dimana kalau misalkan harga beras itu naik, otomatis kan ada beberapa golongan masyarakat yang kena dampaknya seperti itu. Selain itu, berita wajib menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Bahasa dalam berita tidak boleh bertele-tele atau menimbulkan multi interpretasi. Jadi langsung to the point ya. Gaya bahasa yang digunakan harus komunikatif, efektif, dan mengikuti kaidah kebahasaan baku. Kesederhanaan penulis justru menjadi kekuatan berita karena memudahkan pembaca dalam memahami informasi secara cepat. Nah, ini berita itu berbeda ya dengan apa karya tulis ilmiah ya, yang dimana sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dimana kalau karya tulis ilmiah itu dia penggunaan bahasanya itu cukup sistematis ya, jadi menjelaskan secara detail dan sebagainya. Nah, berbeda dengan berita seperti itu. Struktur penulisan berita umumnya menggunakan pola piramida ya, piramida terbalik gitu, yang dimana eh, ujungnya itu di bawah ya, yaitu menempatkan informasi paling penting di awal paragraf. Lalu pola ini dipilih agar pembaca langsung memperoleh inti informasi tanpa harus membaca keseluruhan teks. Nah, biasanya gitu ya, untuk apa judul itu pasti langsung to the point. Kita tahu gitu ya, cukup melihat judul title-nya saja kita sudah tahu berita itu akan membahas mengenai apa gitu. Nah, lead atau teras berita berperan penting dalam menarik perhatian pembaca sekaligus menyampaikan garis besar peristiwa. Berita juga harus mampu menjawab unsur 5W1H ya, yang dimana 5W itu terdiri dari what, apa yang terjadi, who itu siapa yang terlibat, when, kapan kejadian itu terjadi, where di mana kejadian itu terjadi, dan why kenapa kejadian itu terjadi, dan terakhir itu 1H yaitu how, bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, unsur-unsur ini membantu penulis menyusun berita yang lengkap dan informatif. Tanpa salah satu unsur tersebut, berita dapat dianggap kurang utuh karena pembaca tidak memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peristiwa yang diberitakan. Misalkan ada suatu berita tapi tidak ada unsur who-nya. Jadi kan tidak jelas siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut gitu ya. Atau mungkin misalkan kejadiannya di mana gitu kan tidak dikasih tahu. Nah, kayak gitu kan orang juga bingung ini tuh apa eh ini tuh beneran terjadi atau apa gitu kan ya. Seperti itu. Nah, perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi definisi dan penyebaran berita. Kini berita tidak hanya hadir melalui surat kabar atau televisi, tetapi juga melalui situs daring dan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi dalam hitungan detik. Meski demikian, kaidah jurnalistik tetap harus dipertahankan agar berita tidak berubah menjadi sekadar opini atau rumor. Ya, dulu mah kan berita tuh kita cuma bisa melihat di televisi atau membaca lewat ya koran dia yang tiap hari datang gitu ya.
Nah, tapi sekarang karena sudah ada teknologi, kita bisa membaca berita kapanpun, dimanapun gitu ya, bisa melalui komputer, laptop, bahkan bisa mengaksesnya itu di smartphone kalian, kayak gitu. Oke, kita masuk ke unsur berita. Nah, tadi sudah saya mention ya, jadi unsur berita itu terdiri dari 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita akan membahas secara detail. Nah, unsur what, pertama-tama kita bahas what dulu ya. Nah, unsur what itu menjawab pertanyaan utama tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini menjadi inti dari berita yang menentukan arah penulisan secara keseluruhan. Dalam menjelaskan apa yang terjadi, penulis harus memastikan bahwa pernyataan yang disampaikan itu faktual, jelas dan tidak menimbulkan eh, kesalahan penafsiran. Penjelasan mengenai unsur what juga dapat berupa ringkasan peristiwa, bentuk kejadian, tindakan yang dilakukan, atau situasi yang muncul akibat peristiwa tersebut. Semakin jelas unsur ini, maka semakin mudah pembaca memahami konteks berita. Selain itu, unsur what itu sering ditempatkan pada bagian lead karena dianggap paling penting. Ya, tadi ya sudah saya jelaskan ya. Dari what aja kita bisa mengetahui ya dari seperti bentuk kejadiannya, tindakan yang dilakukan, atau situasi yang muncul gitu ya. Nah, penulis harus mampu merumuskan peristiwa dalam kalimat yang singkat tetapi memiliki bobot informasi yang kuat. Peristiwa yang diangkat juga harus memenuhi nilai kelayakan berita. Misalnya ya, dampak besar, keunikan tertentu, atau referensi terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat. Lalu kita lanjut ke who ya. Nah, unsur who ini menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa, baik sebagai pelaku, korban, saksi, maupun pihak lainnya yang terlibat pada kejadian tersebut. Identitas tokoh dalam berita sangat penting karena memberikan gambaran mengenai peran, tanggung jawab, serta keterlibatan mereka dalam kejadian. Penulisan unsur who harus jelas, akurat, dan berdasarkan data resmi agar tidak terjadi kesalahan informasi mengenai pihak diberitakan. Selain itu, unsur ini dapat mencakup jabatan, usia, pekerjaan, atau latar belakang sosial tokoh jika relevan dengan konteks peristiwa. Pembacaan Pembaca biasanya tertarik mengenai siapa yang terlibat karena hal tersebut membantu mereka memahami dampak peristiwa terhadap berbagai pihak. Dalam beberapa kasus, penulisan juga perlu memperhatikan etika jurnalistik seperti tidak mencantumkan identitas korban tertentu, misalnya anak di bawah umur atau korban kekerasan seksual. Lanjut, kita akan membahas when. Jadi unsur when atau unsur kapan itu berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Waktu sangat menentukan tingkat aktualitas suatu berita karena berita yang disampaikan harus merupakan peristiwa terbaru agar memiliki nilai informasi yang tinggi. Dalam penulisan unsur waktu, penulis juga dapat mencantumkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan bahkan jam ya kalau misalkan itu diperlukan. Misalkan kayak apa kejadian gempa yang terjadi di apa jam 1 itu kan sangat diperlukan ya seperti itu. Atau mungkin kayak berita-berita apa pencopetan. Nah, itu bisa dibutuhkan juga seperti itu. Ketepatan waktu juga membantu pembaca mengetahui urutan kejadian serta memahami relevansi berita terhadap situasi saat ini. Misalnya, peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu seperti musim hujan, jam sibuk, atau malam hari.
Ya tadi ya seperti saya mention ya, jadi misalkan ada kejadian gempa di jam 2 malam gitu ya, yang dimana orang itu kebanyakan sudah tidur ya, jadi pada saat bangun mereka ya mengetahui bahwa pada saat mereka tidur itu telah terjadi gitu ya, gempa kayak gitu. Oke, lanjut kita membahas where ya. Unsur where atau unsur di mana itu menunjukkan lokasi terjadi peristiwa. Lokasi menjadi unsur penting karena membantu pembaca membayangkan keadaan tempat terjadinya secara lebih konkret. Penulis harus menyebutkan lokasi dengan jelas, apakah berupa alamat, alamat lengkap, nama gedung, nama kota, wilayah administrasi tertentu, tergantung relevansi dengan berita. Yang dimana kalau misalkan kita lihat juga, misalkan ya kayak eh, akhir-akhir ini ya, apa berita mengenai banjir ya, yang dimana itu bisa memberikan gambaran untuk warga di sekitar daerah banjir gitu. Dari situasinya gimana, kedalaman banjirnya gimana dan sebagainya. Pemilihan tingkat detail tempat kejadian juga berkaitan dengan kebutuhan pembaca. Jika lokasi peristiwa memiliki hubungan langsung dengan pembaca, seperti area tempat tinggal atau tempat umum, maka berita tersebut akan terasa lebih dekat dan penting. Selain itu, lokasi dapat berpengaruhi pada analisis penyebab peristiwa. Misalnya, jika peristiwa terjadi di kawasan rawan bencana atau daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Nah, tadi ya seperti saya jelaskan contohnya ya seperti itu. Lalu lanjut kita masuk ke unsur why atau unsur mengapa. Men- jadi unsur why itu menjelaskan alasan atau penyebab suatu peristiwa terjadi. Ini termasuk latar belakang, faktor pemicu atau kondisi yang mempengaruhi jalannya peristiwa. Penulisan harus memastikan bahwa alasan yang disampaikan sudah melalui proses verifikasi fakta agar tidak menimbulkan spekulasi atau penyebaran informasi yang salah atau berita hoax. Nah, misalkan untuk yang dibutuhkan ya, mengapa itu seperti kasus pembunuhan atau paling simpelnya itu eh, berita kebakaran. Nah, itu pasti dibutuhkan. Kenapa kebakaran itu terjadi? Yang dimana biasanya kan terjadinya itu konslet dari alat elektronik ya. Dan daerahnya itu yang mudah banyak barang-barang yang mudah terbakar. Sehingga itu suatu alasan mengapa eh, kebakaran itu terjadi. Nah, penjelasan mengenai unsur why memberikan kedalaman berita dan membantu pembaca memahami peristiwa dari sudut pandang yang lebih luas. Misalnya, sebuah kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian, kondisi cuaca, kerusakan teknis, atau faktor lain yang harus dijelaskan secara akurat. Pada berita investigasi, unsur ini sering menjadi fokus utama karena pembaca ingin mengetahui akar permasalahan secara mendalam. Ya, kita balik lagi ke berita kebakaran ya, nah, yang dimana kan tadi saya sudah mention kebakaran karena eh, konslet alat elektronik. Nah, itu kan dari situ kita bisa melihat bahwa itu bisa terjadi karena yaitu alat konslet dan kelalaian seseorang yang dimana dia tidak mematikan alat elektronik tersebut. Seperti itu. Lalu lanjut ini unsur terakhir ya, yaitu how atau bagaimana. Unsur how menguraikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini dapat berupa kronologi, proses, atau cara kerja yang menjelaskan urutan kejadian secara sistematis.
Unsur how membantu pembaca memahami alur peristiwa dari awal hingga akhir sehingga mereka dapat melihat hubungan antara penyebab, proses, dan dampak. Nah, dari penjelasan itu kita mengetahui ya bahwa unsur berita ini 5W1H ini dia saling berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, penjelasan mengenai how itu sering dituangkan dalam beberapa paragraf karena memerlukan detail yang runtut dan logis. Informasi yang disampaikan harus akurat dan tidak dilebih-lebihkan. Unsur ini sangat penting terutama untuk peristiwa yang melibatkan proses teknis, kejadian berantai atau insiden yang memerlukan penjelasan rinci. Misalkan berita mengenai kasus pembunuhan. Nah, yang dimana kita harus uh, unsur how ini sangat berperan penting karena dari how ini kita bisa mengetahui bagaimana si pelaku ini melakukan aksinya gitu, step by stepnya seperti apa kayak gitu. Oke, kita masuk ke struktur berita ya. Jadi struktur berita itu merupakan kerangka dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah berita agar informasi yang disampaikan mudah dipahami, sistematis dan jelas bagi pembaca. Dalam dunia jurnalistik, struktur berita umumnya menggunakan pola piramida terbalik. Ya, tadi ya yang seperti saya mention, yaitu menempatkan informasi terpenting di awal dan informasi tambahan di bagian akhir. Struktur yang baik memungkinkan pembaca menangkap inti peristiwa hanya dengan membaca bagian awal berita. Selain itu, struktur membantu penulisan menyusun informasi berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga tidak terjadi pengulangan atau informasi yang tidak relevan. Nah, untuk struktur berita itu ada tiga ya. Yang pertama itu judul berita, terus yang kedua lead atau teras berita, dan terakhir itu isi berita. Nah, sekarang saya akan membahas judul beritanya dulu ya. Jadi judul merupakan elemen pertama yang dilihat oleh pembaca dan sangat menentukan apakah pembaca tertarik untuk melanjutkan isi beritanya atau tidak. Judul yang baik harus singkat, padat, dan mencerminkan isi berita tanpa menyesatkan. Dalam jurnalistik, judul juga sering menggunakan pilihan kata yang efektif dan komunikatif sehingga mampu menarik perhatian tanpa kehilangan akurasi informasi. Judul biasanya tidak mengandung unsur opini dan lebih menonjolkan fakta penting dari peristiwa. Penulisan judul juga harus mempertimbangkan aspek keterbacaan. Judul yang terlalu panjang dapat membuat pembaca kehilangan fokus, sedangkan judul yang terlalu pendek dapat menimbulkan ketidakjelasan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keringkasan dan kejelasan sangat penting dalam penulisan judul. Selain itu, beberapa media menambahkan subjudul untuk memberikan konteks tambahan agar pembaca mendapatkan gambaran awal yang lebih lengkap sebelum membaca isi berita. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita lihat di koran itu untuk judul itu biasanya itu eh sorry, bukan biasanya, selalu ukuran fontnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan isi beritanya. Itu salah satu apa ya, cara untuk pembaca itu menarik perhatian pembaca untuk membaca judulnya terlebih dahulu. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas lead atau teras besi. Jadi lead itu adalah paragraf pertama yang berfungsi menyampaikan inti dari berita secara ringkas dan padat. Lead biasanya memuat unsur utama ya, unsur utama berita yang tadi itu yaitu 5W1H. Terutama unsur apa
siapa, dan di mana. Kualitas lead sangat berpengaruh terhadap minat pembaca untuk melanjutkan membaca. Jika lead tidak menarik, pembaca cenderung berhenti pada paragraf pertama saja. Oleh karena itu, lead harus ditulis secara informatif, jelas, dan tanpa bertele-tele. Dalam penulisan lead, penulis harus mampu menentukan informasi mana yang paling penting untuk eh, disampaikan terlebih dahulu. Lead tidak hanya merangkum peristiwa, tetapi juga memberikan arahan bagi pembaca mengenai isi berita selanjutnya. Lead yang baik juga harus objektif, artinya tidak boleh memasukkan opini penulis atau informasi spekulatif yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Lead juga harus menggambarkan inti peristiwa dengan akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lanjut, kita mengebahas isi berita. Nah, isi berita itu uh, adalah bagian yang menjelaskan secara detail uh, apa peristiwa yang terjadi ya. Jadi membahasnya itu secara lebih lengkap dan lebih mendalam. Yang dimana unsur 5W1H itu semuanya masuk di isi berita. Isi berita dapat memuat kronologi peristiwa, data pendukung, kutipan narasumber, latar belakang kejadian, serta dampak dan peristiwa tersebut. Penulisan ini, penulisan isi berita harus dilakukan dengan hati-hati karena bagian inilah yang memberikan pemahaman lengkap kepada pembaca. Penulis harus memastikan bahwa seluruh informasi dalam isi berita telah melalui verifikasi yang tepat untuk menghindari penyebaran informasi yang salah atau berita hoaks. Selain itu, isi berita harus tetap objektif dan tidak mengandung opini pribadi, kecuali kutipan dari narasumber. Misalkan kayak kasus pembunuhan, terus ada kutipan dari kepolisian, nah itu bisa kita ambil. Penulis juga harus berhati-hati dalam memilih sumber agar informasi yang disampaikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini biasanya itu narasumbernya itu ini ya orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, misalkan pakar ekonomi dalam berita mengenai ekonomi. Nah, itu kan sesuai gitu ya. Atau dengan contoh tadi ya, kasus pembunuhan, nah narasumbernya itu kepolisian yang dimana ya mereka bertugas untuk melakukan investigasi terhadap kejadian pembunuhan tersebut. Struktur isi berita tetap mengikuti pola piramida terbalik dengan mendahulukan informasi penting sebelum informasi lainnya. Penyusunannya secara bertahap membantu pembaca memahami peristiwa tanpa kebingungan. Dengan struktur yang baik, pembaca dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peristiwa bahkan jika mereka tidak membaca berita hingga selesai. Jadi meskipun dia cuma baca sedikit juga, dia bisa mengetahui apa yang terjadi gitu ya dengan berita tersebut gitu. Oke, lanjut kita akan membahas ciri-ciri berita yang baik. Nah, untuk ciri-ciri berita yang baik itu dia ada 5 ya. Yang pertama itu aktual, faktual, objektif, terus bahasa efektif, dan kelengkapan informasi yang terdiri dari 5W1H. Yang pertama, oke, saya akan membahas aktual dulu. Nah, jadi aktual itu harus up to date. Aktualitas merupakan salah satu ciri utama berita yang baik. Aktual berita Aktual berarti berita memuat informasi terbaru mengenai suatu peristiwa yang masih relevan untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, biasanya itu peristiwa yang sudah lama terjadi itu dia akan
eh, perlahan-perlahan akan kehilangan nilai pemberitaan karena sudah tidak lagi memiliki urgensi bagi pembaca atau tidak relevan. Oleh karena itu, seorang penulis berita harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan keadaan terkini. Ya, aktualitas itu juga berkaitan ya, bahkan berkaitan erat dengan kecepatan dalam menyampaikan berita. Ya, tadi ya saya bilang itu harus up to date, harus jadi kejadian-kejadian yang baru terjadi itu mempunyai nilai eh, apa nilai urgensi yang tinggi seperti itu. Lalu kita ini faktual ya tentu saja tadi sudah saya mention di awal-awal jadi berita itu harus isinya fakta. Nah, berita yang baik itu harus didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta dapat berupa pernyataan resmi, data, bukti fisik, atau kesaksian yang sah. Penulisan berita harus berhati-hati untuk tidak memasukkan informasi yang tidak pasti atau hanya berdasarkan dugaan. Kecuali tadi ya, kalau misalkan apa opini dari narasumber, ya itu bisa masuk ya. Jadi itu sebagai perkiraan saja. Fakta harus diverifikasi melalui sumber-sumber yang jelas dan berkompeten. Ya tadi ya, jadi harus meminta pendapat dengan seseorang ahli pada bidangnya gitu. Lanjut, objektif. Nah, objektif itu eh, menyajikan informasi apa adanya tanpa memihak atau menambahkan opini pribadi penulis atau opini dari pihak yang bersangkutan. Objektivitas sangat penting agar pembaca dapat menilai peristiwa berdasarkan informasi yang netral. Penulis juga harus memberikan ruang yang seimbang bagi semua pihak terkait dalam suatu peristiwa. Lalu kita ngebahas efektif, bahasa efektif. Nah, tadi sudah sebelumnya juga sudah dimention ya. Jadi berita yang baik itu harus menggunakan bahasa yang lugas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan sebaiknya menghindari istilah teknis yang sulit dimengerti, kecuali jika dijelaskan dengan baik. Selain itu, struktur kalimat harus sederhana tetapi tetap jelas agar pesan dapat tersampaikan dengan tepat. Nah, penggunaan bahasa efektif itu membantu pembaca memahami informasi tanpa harus membaca ulang. Jadi cukup sekali baca, pembaca itu bisa langsung mengerti apa berita ini membahas apa. Seperti itu. Dan terakhir lengkap. Ya, itu berita yang baik itu harus isinya itu harus ada 6 indikator ya, yaitu 5W 1H. Ya terdiri dari tadi ya, what, who, when, where, why, dan how. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai berita yang dimana berita itu harus isinya tuh kata-katanya itu fakta ya, jadi bisa apa dipastikan seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk membedakan perbedaan fakta dan opini. Nah, fakta itu merupakan informasi yang benar-benar terjadi, dapat diverifikasi dan bersifat objektif. Nah, sementara opini itu berlawanan dengan fakta, jadi opini itu hanya pendapat subjektif yang biasanya dipengaruhi oleh pandangan emosional atau interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa. Nah, fak, nah
Fakta dalam berita itu adalah dasar utama ya dalam penyusunan berita. Fakta mencakup informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui observasi, data resmi, dokumen, atau pernyataan narasumber. Sedangkan opini itu ya tadi ya pernyataan subjektif yang mencerminkan penilaian atau pandangan seseorang. Opini tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena sangat dipengaruhi pengalaman dan interpretasi pribadi. Nah, di sini kita juga harus jago ya, harus mengetahui, sorry. Jadi kita tuh harus bisa membedakan antara kata-kata yang isinya fakta dengan kata-kata yang isinya itu hanya opini saja. Soalnya kalau misalkan kita tidak bisa membedakan antara fakta dan opini, maka eh, berita yang akan kita berikan ke masyarakat itu akan menimbulkan keresahan ya, keresahan. Jadi apa seperti eh, menanyakan kepastian mengenai berita tersebut kayak gitu. Nah, untuk mengidentifikasinya itu eh, kita dapat memperhatikan dari beberapa indikator ya. Nah, untuk fakta itu biasanya dapat diverifikasi melalui sumber resmi atau observasi langsung. Jadi misalkan di berita dia ngomongnya A, terus kita kurang yakin nih, pingin kita cek dan di beritanya dijelaskan, oh menurut Bapak ini hasilnya A, dan kita bisa menanyakan ke beliau gitu ya, melakukan wawancara atau apa bahwa ya benar gitu. Jadi intinya tuh bisa dibuktikan lah omongannya seperti itu. Nah, fakta itu bersifat konkret ya dan tidak mengandung penilaian. Nah, sebaliknya kalau opini itu sering ditandai dengan kata-kata subjektif, argumen atau penilaian tertentu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini biasanya itu penilaian itu didukung dari ya pengalaman seseorang gitu ya yang berpendapat atau eh, penilaian dia mengenai terhadap peristiwa tertentu gitu ya. Itu juga bisa masuk. Nah, untuk contohnya ya, contohnya itu saya ambil untuk faktanya nih. Harga BBM naik sebesar 5% mulai 1 Juli 2024 berdasarkan keputusan pemerintah. Nah, itu sudah jelas ya apa kenaikannya itu sudah dimulai dari tanggal 1 Juli yang dimana itu eh, kejadiannya sudah lampau ya. Jadi dia dimulainya dari tanggal 1 Juli gitu. Dan di sini juga bisa kita lihat juga ya, ini berdasarkan keputusan pemerintah. Nah, ini sudah jelas fakta ya karena pemerintah sudah memberikan suatu keputusan. Jadi kalau misalkan kita masih nggak yakin, ya kita bisa tanyakan ke pemerintah karena ya pemerintah yang memberikan keputusannya gitu. Nah, kalau misalkan opininya nih, contohnya ya untuk dengan konteksnya BBM itu kenaikan harga BBM itu sangat membebani rakyat kecil. Nah, ini baru opini. Kenapa opini? Karena dia eh, kita cek ya di kata-kata paling akhir membebani rakyat kecil. Nah, itu cukup ambigu ya, karena belum tentu rakyat kecil itu terasa terbebani gitu dengan kenaikan harga BBM seperti itu. Itu cara membedakan ya antara kata-kata yang isinya fakta dan yang opini.
Oke, kita lanjut. Langkah-langkah menulis berita. Nah, ini untuk menulis berita itu ada 6 ya. Jadi menentukan peristiwa yang layak layak berita, lalu mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi 5W1H, menulis lead, menulis isi berita, dan editing dan finalis berita. Nah, tadi untuk menentukan peristiwa yang layak diberitakan itu, ya tadi ya, jadi harus nyari peristiwa yang sangat relevan dengan masyarakat. Ya, misalkan kayak apa? Gempa gitu ya, gempa, banjir atau kebakaran gitu ya. Itu tinggi karena ya cukup relevan dengan masyarakat ya, karena masyarakat ingin tahu gitu ya. Misalkan kalau kayak kebakaran di daerah mana gitu ya, dan sebagainya. Lalu mengumpulkan data dan informasi. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kata-kata yang penulis yang akan diberitakan itu fakta ya, itu membutuhkan data-data untuk mendukung kata-kata tersebut seperti itu. Lalu mengidentifikasi unsur 5W1H ya, tadi di sebelumnya sudah saya mention ya, jadi harus ada 5W1H. Kalau misalkan tidak ada ya nanti akan terjadi ketidakpastian seperti itu. Lalu menulis lead tadi ya sudah dimention juga, jadi lead itu eh, di paragraf awal ya, jatuhnya tuh jadi membahas apa, siapa dan kapan. Lalu menulis isi berita ya itu jadi 5W1H-nya yang sudah diidentifikasikan, maka tinggal dimasukkan ke isi berita. Dan terakhir editing. Oke, untuk pertemuan sesi 9 dicukupkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.